Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Fista Mukti Faiza Dewanti dengan NIM 2019-016-034. Saya Rihi Bulu, NIM 2017-016-008. Saya Apriani Rahaisa Putri dengan NIM 2019-016-033 dan rekan saya Trifonia Metrisiana Baulaun dengan NIM 2019-016-023. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari pembuatan alat peraga mengenai sistem peredaran darah manusia. Selamat menyaksikan. Tujuan dari pembuatan alat peraga mengenai sistem peredaran darah manusia yang pertama adalah untuk memudahkan siswa memahami konsep peredaran darah manusia yang terjadi secara abstrak di dalam tubuh dengan baik. Yang kedua adalah untuk menjelaskan proses peredaran darah yang terjadi di dalam tubuh secara nyata dan detail, baik peredaran darah besar maupun peredaran darah kecil melalui rancangan alat peraga ini. Kemudian yang ketiga adalah untuk lebih memudahkan peserta didik memahami perbedaan antara peredaran darah besar dan peredaran darah kecil dengan baik. Untuk selanjutnya, ini terkait KI maupun KD, kompetensi inti. Yang pertama itu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, lalu peduli, dan toleransi gotong royong, sopan, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga itu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan alam, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mencoba mengolah atau menyaji dalam ranah konkret, menggunakan atau mengurai, memodifikasi, dan membuat ranah abstrak seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, atau mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Sedangkan kompetensi dasar yang pertama itu menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Nah, untuk yang berikutnya, menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas, jenis, intensitas, atau durasi pada frekuensi jantung. Di sini akan saya jelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam sistem peredaran darah. Yang pertama lem tembak, yang kedua pewarna,
pewarna merah tua dan pewarna merah muda. Yang ketiga, katar. Yang keempat, penggaris. Yang kelima, spidol. Yang keenam, isolasi. Yang ketujuh, suntikan. Yang kedelapan, kertas HVS. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Rehi. Yang ke-9 double tip. Jadi yang ke-10 itu ada lakban. Yang ke-11 ada botol air aqua. Yang ke-10 ada selang berukuran 4 meter. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pembuatan alat peraga sistem peredaran darah manusia. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat alat peraga sistem peredaran darah manusia. Yang kedua, melubangi tutup botol dan samping botol menggunakan paku yang sudah dipanaskan dengan mengukur diameter selang yang akan dimasukkan. Yang ketiga, menyiapkan papan aluminium dan mengatur posisi 7 botol untuk dirangkai di atas aluminium tersebut. Langkah selanjutnya, memastikan setiap sambungan kedap udara dengan menambahkan lem tembak di sekitar sambungan selang dengan botol. Lalu, merekatkan selang atau pembuluh darah pada papan aluminium. Kemudian, campurkan air dengan pewarna merah dan disuntikkan ke dalam selang agar sistem peredaran darah bisa tercapai. Maka alat peraga sistem peredaran darah manusia siap. Mengenai sistem peredaran darah manusia. Peredaran darah manusia itu terbagi menjadi dua, yakni peredaran darah besar dari samping kanan menuju ke lewat tubuh bagian bawah, kemudian berakhir di samping kiri. Kemudian sistem peredaran darah kecil, yakni dari sudut kiri menuju paru-paru, kemudian di samping kanan. Di sini dapat terlihat bahwa ada dua warna yang berbeda. Hal ini karena darah yang keluar dari jantung cenderung berwarna lebih terang, karena darah yang keluar dari jantung tersebut memiliki lebih banyak oksigen. Hal tersebut karena akan disalurkan ke seluruh tubuh. Ya, dapat dilihat melalui alat peraga sistem peredaran darah ini dapat membantu guru dalam menjelaskan materi mengenai sistem peredaran darah manusia kelas 8 semester 1. Dapat dilihat bahwa alat dari sistem peredaran darah ini terlihat ringkas dan sederhana. Ini dapat diletakkan di tempat manapun karena terbuat dari bingkai yang belakangnya diberi penumpu untuk meletakkan dimanapun. Demikian video presentasi dari kelompok kami, kelompok 8 mengenai sistem peredaran darah manusia. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.